Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat belajar. Pada kesempatan hari ini, Pak Danang akan mengajak kalian belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya adalah materinya pelajarannya IPS dan bahasa Jawa, tetap Pak Danang ganti sementara bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan ke tentang cerita anak. Sebenarnya pelajaran cerita anak ini pernah kalian pahami, diajarkan di kelas 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan ya. Perhatikan. Nah, apa itu cerita anak? Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditunjukkan untuk anak. Cerita tersebut sederhana, namun kompleks dan komunikatif, serta mengandung nilai moral bagi anak. Nah, di sini cerita anak itu adalah tidak panjang, tetapi sederhana, lengkap, menarik, serta memiliki pesan-pesan yang dapat diambil oleh anak ya, anak-anak ya, memiliki nilai moral bagi anak. Akan pada jelaskan lebih lanjut. Setiap cerita anak memiliki unsur intrinsik, unsur di dalamnya yang penting, yaitu tema, tokoh, watak, latar, amanat, dan konflik cerita. Nah, tema merupakan pokok pikiran yang mendasari pokok cerita. Kalau dalam paragraf ya, yang namanya adalah ide pokok, ya. Tokoh adalah pemegang peran dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, dan sebagainya. Watak adalah sifat yang dimiliki tokoh sehingga mempengaruhi pikiran dan tingkah laku dalam cerita. Watak. Latar adalah keadaan, situasi yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam cerita. Konflik adalah permasalahan yang terdapat dalam cerita. Kita lanjutkan. Nah, selain hal di atas unsur intrinsik, ada unsur yang lain. Perhatikan. Selain hal di atas tersebut, dalam cerita anak terdapat nilai moral positif dan keteladanan tokoh cerita. Ini juga konsep yang sangat penting anak-anak, karena ini adalah materi UASDA. Nilai moral positif. Apa sih itu nilai moral positif? Nilai kebaikan dari keseluruhan isi cerita yang dapat kita tiru. Jadi kita membaca keseluruhan cerita, maka kita akan mendapatkan nilai kebaikan apa yang dapat kita ambil. Nah, itu yang namanya nilai moral positif. Berikutnya, keteladanan. Nah, keteladanan itu adalah sikap baik tokoh cerita. Sikapnya si tokoh cerita itu yang baik, yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbeda ya nilai moral positif dan keteladanan. Kalau nilai moral positif adalah nilai-nilai kebaikan keseluruhan dari cerita tersebut. Kalau keteladanan adalah sikap baik tokoh cerita yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita langsung ke contoh soal nih. Ini Pak Dadang ada soal nih. Laba-laba memiliki perasaan iri kepada kepompong ulat sutra. Mereka berniat merusak kepompong ulat sutra yang dipintal dan tampak indah. Jika kepompong rusak akan terlihat jelek sehingga tidak akan ada yang akan menggunakannya. Laba-laba diam-diam masuk ke dalam sarang ulat sutra. Kemudian bergegas merusak kepompong. Akan tetapi kepompong ulat sutra sangat kuat, maka laba-laba tidak dapat merusaknya. Di sini lihat, perhatikan. Mengapa laba-laba secara diam-diam ke sarang ulat sutra? Nah, ini biasanya pertanyaannya menggunakan kata mengapa nanti di soalnya.
Nah, jawabannya laba-laba iri dan ingin merusak kepompong. Nomor 2, tokoh utama dalam cerita adalah laba-laba. Loh, kok laba-laba, Pak? Kok bukan ular sutra? Karena yang di sini adalah berperan penting dalam cerita tersebut adalah si laba-laba. Ini contohnya keterangan. Tokoh utama merupakan pemegang peran atau pelaku yang menjadi pembicaraan utama atau yang memegang peran penting. Paham ya, anak ya? 3. Watak tokoh utama dalam cerita tersebut. Jadi kita memperhatikan si laba-laba. Wataknya apa wataknya? Wataknya adalah, perhatikan, iri hati. Latar tempatnya di mana? Nah, terjadinya peristiwa ini di mana? Di mana? Sarangnya ulat sutra. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang berikutnya. Pemimpin negeri tersebut mencoba tersenyum seperti yang diajarkan kakeknya. Kemudian ia menghimbau rakyatnya untuk melakukan hal yang sama. Lambat laun, seluruh penduduk negeri membiasakan diri untuk tersenyum menghadapi apa saja. Negeri tersebut berubah menjadi negeri yang ceria. Nah, soal yang pertama, perhatikan. Maksud kalimat bercetak miring adalah, nah ini biasanya pada terdapat soal seperti ini nomor 20 sampai 25, soal-soal seperti ini. Jadi ada penggalan cerita, terus ada beberapa kalimat yang bercetak miring, kalian harus menjelaskan maksud dari kalimat yang bercetak miring. Nah ini, maksudnya apa? Lambat laun, seluruh penduduk negeri membiasakan diri untuk tersenyum menghadapi apa saja, negeri tersebut berubah menjadi negeri yang ceria. Ini, penduduk bersikap tidak mengeluh, maksudnya seperti itu, dan senang hati dalam menghadapi sesuatu. Paham ya anak-anak ya? Jadi mengambil inti dari kalimat bercetak miring dan dikembangkan. Nah, ini nilai moral positif yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, kita membaca semuanya keseluruhan. Apa nilai moral positifnya? Selalu tenang, tersenyum dalam menghadapi masalah supaya mudah diatasi. Ya tidak? Nah, kalau kita itu tenang, tersenyum, ceria, pasti masalah akan diatasi. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika pemimpin negeri tersebut tidak mengikuti ajaran kakeknya? Prediksi. Tapi ini memprediksi dalam suatu cerita. Ya kan? Ini gampang ya anak. Negeri tersebut tidak akan menjadi negeri yang ceria. Nah, di sini tidak akan terjadi. Gitu kan? Selanjutnya, amanat cerita pada penggalan cerita di atas adalah sikap ceria dan murah senyum memberikan kemudahan dalam kehidupan. Dari kita semuanya ini, pesannya apa? Ya jelas, keceriaan. Kalau keceriaan akan memudahkan kita dalam menghadapi apa saja dalam kehidupan. Berikutnya anak-anak, nah ini tugas daripada buku SPM ya, halaman 22 sampai 25 kode USBN 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.